Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Prasetyo, NIM saya 4151901040. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tugas bahasa 1 saya kepada kalian semua, yang bertemakan demokrasi antara teori dan pelaksanaannya yang ada di Indonesia. Dosen pengampu saya yaitu Pak Nanang Ruhyat, ST, MT. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan membahas, yaitu pembahasannya terdiri dari arti yang pertama arti makna dan manfaat demokrasi. Yang kedua, nilai-nilai demokrasi. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan parameter demokrasi. Yang keempat, jenis-jenis demokrasi. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang keenam, mengembangkan sikap demokratis. Lanjut. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama terlebih dahulu arti makna dan manfaat demokrasi. Pemilihan yang terjadi di Indonesia pada saat ini contohnya pilkada dan pilpres, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya atau suaranya secara langsung dalam pemilihan daerah, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan presiden. Pilihan terhadap pimpinan daerah dan negara tersebut dilangsungkan dengan suasana luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan bersifat rahasia. Fenomena rakyat memilih langsung pimpinan pemerintahan ini dikenal dengan istilah demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat kratos. Artinya pemerintah. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Makna demokrasi: pemerintah dari oleh dan untuk rakyat. Adapun manfaat dari adanya demokrasi: kesetaraan sebagai warga negara, memenuhi kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar dan pembaruan kehidupan sosial. Lanjut pembahasan kedua. Di sini menjelaskan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi: kesadaran akan pluralis, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat, itikat kerjasama di antara masyarakat warga, dan itikat baik, sikap kedewasaan, pertimbangan moral. Yang pertama yaitu kesadaran akan pluralis. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagamaan yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Yang kedua, sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat, dan memperhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran logis atau berdasarkan akal sehat dengan tercapainya dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beretikat baik. Yang ketiga, demokrasi membutuhkan kerjasama antar warga masyarakat dan sikap itikat baik. Demokrasi membutuhkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk mengambil keputusan disepakati semua pihak. Sikap kedewasaan demokrasi mengharuskan adanya kesadaran dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat adanya demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik membangun, disampaikan dengan cara sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima untuk bentuk-bentuk tertentu. Dan yang terakhir, pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemerdekaan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral, serta tidak mengalahkan dengan cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluruhan akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan. Lanjut pembahasan yang ketiga. Di sini prinsip-prinsip dan parameter demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi: kontrol atas keputusan pemerintah, pemilihan yang teliti dan jujur, hak memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman kebebasan mengakses informasi, kebebasan berserikat terbuka. Parameter demokrasi: pembentukan pemerintahan melalui pemilu, sistem pertanggungjawaban pemerintah, pengatur sistem dan distribusi kekuasaan negara, pengawasan oleh rakyat. Mengacu kepada pemikiran tentang karakteristik dan parameter demokrasi Robert A. Dahl dalam karyanya Dilema oleh Pluralis Demokrasi.
Demokrasi mengemukakan beberapa kriteria yang mesti terwujud dalam suatu sistem demokratis. Yang pertama, pengontrolan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat yang dipilih. Yang kedua, melalui pemilihan yang teliti dan jujur para pejabat dipilih tanpa paksaan. Yang ketiga, semua orang dewasa secara praktis mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat pemerintahan. Yang keempat, semua orang dewasa secara praktis juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan dalam pemilihan meskipun pembatasan usia untuk menduduki suatu jabatan politik mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. Yang kelima, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukum yang berat mengenai berbagai persoalan politik pada tataran yang lebih luas, termasuk mengkritis pada pejabat, sistem pemerintahan, ideologi yang berlaku dan tatanan sosioekonomi. Dan yang keenam, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum. Lanjut pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis demokrasi. Jenis-jenis demokrasi langsung tidak langsung, perwakilan rakyat langsung menyalurkan hak dan pendapatnya tanpa perwakilan. Demokrasi tidak langsung rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan demokrasi perwakilan dilakukan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Dan demokrasi perwakilan ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan perwakilan rakyat memilih wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diwakili rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Referendum diklasifikasi menjadi 3, wajib, tidak wajib, dan konsultatif. Yang pertama, referendum wajib dilakukan ketika ada perubahan atau pembentukan norma penting dan mendasar dalam undang-undang dasar, konstitusi, atau undang-undang yang sangat politis. Undang-undang dasar dan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga wakil rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. Jadi referendum dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap sangat penting atau mendasar. Yang kedua, referendum tidak wajib dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan undang-undang diumumkan, sejumlah rakyat mengusulkan diadakan referendum. Jika dalam waktu tertentu tidak ada permintaan dari rakyat, rancangan undang-undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersifat tetap. Dan yang ketiga, referendum konstitutif hanya sebatas meminta persetujuan karena rakyat tidak mengerti permasalahannya. Pemerintah meminta pertimbangan pada ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Klasifikasi demokrasi menurut hubungan antar kelangkaan sistem parlementer atau sistem presidensial. Yang pertama, demokrasi sistem parlementer, ciri-cirinya diantaranya adalah: yang pertama, DPR lebih kuat daripada pemerintah. Yang kedua, kepala pemerintahan eksekutif disebut Perdana Menteri. Yang kedua, demokrasi sistem presidensial, ciri-cirinya diantaranya adalah negara dikepalai presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat. Dan yang ketiga, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan menghentikan menteri. Dan yang terakhir, menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden. Lanjut ke pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia parlementer Pancasila terpimpin Pancasila orde baru, demokrasi langsung pada orde baru, demokrasi langsung pada orde reformasi. Demokrasi parlementer liberal telah dipraktikkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Periode pertama 1945 sampai 1949. Kemudian dilanjutkan pada masa berlakunya Republik Indonesia Serikat RIS atau RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar 1950. Pelaksanaan demokrasi parlementer secara juridis resmi berakhir pada tanggal 5 Juli 1999 bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik demokrasi parlementer liberal yang melahirkan terpecahnya masyarakat baik dalam kehidupan politik maupun ketatanan kehidupan ekonomi. Lanjut ke ini saya singkat saja. Ini lanjut ke beberapa pokok demokrasi terpimpin lain. 1. Demokrasi terpimpin bukan diktator. 2. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan keberadaan dan dasar hidup bangsa Indonesia. Ketiga, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang di segala soal kenegaraan dan kemasyarakatan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan sosial. 4. Inti daripada pemilihan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, oposisi dalam arti melahirkan
pendapat yang sehat dan membangun diteruskan dalam demokrasi terpimpin. Lanjut masih yang tadi, kita langsung lanjut saja. Terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu yang pertama pemilihan umum lebih demokrasi, yang kedua partai politik lebih mandiri, ketiga pengaturan hak asasi manusia, keempat lembaga demokrasi lebih berfungsi. Lanjut, mengembangkan sikap demokrasi dalam langkah mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi. Maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Ini macam-macamnya sikap pelaksanaan pesta demokrasi. Lanjut ke beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghindarkan perbuatan otoriter. Kedua, melaksanakan amanat rakyat. Ketiga, melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain. 4, mengembangkan toleransi antara umat beragama. 5, menghormati pendapat orang lain. 6, menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan. Sekian dari tugas yang saya presentasikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.